menggunakan Scientific Crime Investigation dalam menangani kasus pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas di Pati, Jawa Tengah. 4 pelaku kini sudah ditangkap dan kemungkinan akan bertambah dengan hasil penyelidikan dari petugas. Kapolda Jawa Tengah mengaku telah mengantongi identitas terduga pelaku pengeroyokan lainnya. Polisi juga menyebut potensi jemput paksa para terduga pelaku. Polda Jawa Tengah juga menerjunkan tim Resmo Polda Jateng dan Resmo Polres Pati, tim Inavis, Lafor, serta Dokes dalam mengungkap kasus pengeroyokan. Hingga saat ini, saudara, ada total 35 saksi yang diperiksa. Menerjunkan tim lengkap dari mulai Dirkrim dengan Resmobnya, kemudian Inavis, Dokes kita terkait dengan forensiknya dan lain sebagainya. Dengan harapan kita menggunakan Scientific Crime Investigasi. Kita akan buktikan siapa melakukan apa dengan apa, kemudian siapa dengan siapa, yang menghasut siapa dan lain sebagainya. Jadi pengumpulan alat bukti berdasarkan 184 KUHP dari mulai keterangan ahli, kemudian keterangan saksi, kemudian petunjuk, surat, dan yang terakhir nanti adalah keterangan tersangka. Inilah yang nanti akan kita buktikan di pengadilan. Dan saya ingatkan bahwa Polda Jawa Tengah telah mengantongi nama-nama yang nanti akan kita lakukan upaya paksa. Kemarin sudah kita tangkap lagi 1 orang. Penganiayaan terjadi Kamis 6 Juni 2024 lalu. Saat itu korban bersama 3 rekannya datang ke Pati untuk mengambil mobilnya yang sudah berbulan-bulan tak dikembalikan oleh penyewa. Naas karena tak ada pendampingan dan laporan ke RT setempat, keempatnya diteriaki maling hingga penganiayaan terjadi. Mobil korban bahkan turut dibakar warga. Polisi kini masih menelusuri asal-usul mobil rental yang ditemukan di Pati. Sementara 3 korban pengeroyokan di Desa Sumber Soko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah masih menjalani perawatan di RSUD Suwondo, Pati. Terdapat 1 korban meninggal, yakni bos rental mobil. 2 dari 3 korban yang selamat akan menjalani operasi patah tulang. 1 korban lain sudah melewati masa kritis dan saat ini telah menjalani pemulihan. Namun belum bisa diajak berkomunikasi karena masih mengalami trauma. Jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahudin sudah bersiap di Pati, Jawa Tengah. Iwan, Kapolda Jawa Tengah meminta pelaku menyerahkan diri sebelum upaya penjemputan paksa. Lantas siapa saja terduga pelaku dan seperti apa perannya, Iwan? Ya, selamat siang Mercy dan saudara. Kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati yang terjadi pada pekan lalu, Kamis pekan lalu ini, hingga saat ini masih terus dalam proses penyidikan oleh aparat kepolisian. Setidaknya untuk menangani kasus ini, Polda Jawa Tengah sudah menerjunkan Dirkrimum Polda Jateng bersama Resmob Polresta Kabupaten Pati untuk mencari pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya dirawat di rumah sakit. Dari hasil pengembangan saat ini setidaknya sudah ada 35 orang saksi yang dimintai keterangan dalam pengungkapan kasus ini, dan 4 diantaranya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk tersangka terbaru itu berinisial M yang diduga turut serta melakukan aksi pengeroyokan, penendangan, dan hingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Sementara itu, upaya pengembangan juga masih terus dilakukan dengan melakukan metode Scientific Crime Investigation. Petugas terus mendalami peran-peran para pelaku yang turut serta melakukan pengeroyokan. Dan dari hasilnya, petugas sudah mengantongi beberapa nama yang dalam hal ini sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun beberapa orang masih belum bisa hadir ke pihak kepolisian, dan kepolisian menghimbau agar warga yang nantinya dipanggil ini bisa kooperatif sebelum nantinya akan dilakukan upaya penjemputan paksa. Seperti itu, Mercy. Iwan, lantas bagaimana dengan kondisi korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit? Ya, untuk 3 korban yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit, kondisinya kami konfirmasi terakhir sudah mulai membaik. 2 korban yang kemarin sempat mengalami patah tulang itu sudah menjalani operasi
patah tulang, dan satu korban lainnya ini kemarin mengalami depresi dan belum bisa dimintai keterangan. Namun harapannya dengan selesainya operasi patah tulang ini dan kondisi yang semakin membaik, pihak kepolisian akan bisa memperoleh informasi atau mintai keterangan terhadap korban-korban yang selamat. Jadi diharapkan dalam waktu 1-2 hari ke depan, para korban yang selamat ini bisa dimintai keterangan dan bisa menjelaskan kronologi kejadian sebelum nantinya akan dicocokkan dengan keterangan-keterangan saksi yang ada di lokasi kejadian. Seperti itu, Mercy. 3 korban pengeroyokan mengalami patah tulang. Hingga kini polisi sudah mengantongi identitas pelaku pengeroyokan bos rental di Pati, Jawa Tengah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin yang melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah.